Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah pantai yang berada di wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk alamat lengkap dari pantai ini berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Lebih dikenal dengan nama Pantai Mobaran. Jadi pantai ini dikenal dengan julukan Bali of Java atau Pura Uluwatu. Pura Uluwatunya Jogja ya. Karena pantai ini memiliki tebing-tebing tinggi dan pura di kawasan pantai mirip dengan suasana di Bali. Selain keindahan alamnya, Pantai Mobaran juga dikaitkan dengan legenda Prabu Brawijaya V, yaitu raja terakhir Majapahit yang diduga membakar diri di pantai ini. Nah, di sini lihat ada Padmasana dan juga musola atau masjid ya, yang langsung menghadap ke laut selatan. Nah, dari suasana sore hari ini tadi terlihat sangat ramai pengunjung ya, wisatawan dari berbagai daerah tentunya. Nah, di sana kita lihat ada arca Ganesha yang banyak ditaburi bunga atau sajen gitu. Dan kita akan naik ke atas sana. Di depan sana ada seperti kuil ya, yang dimana pantai ini juga tidak hanya didatangi wisatawan lokal, namun juga berbagai turis asing juga yang datang ke tempat ini untuk menikmati suasana yang syahdu tentunya ya di lokasi ini. Nah, kalau kita lihat ini seperti bangunan mirip candi ya, namun kita lihat di atasnya tuh seperti tempat ibadah umat Buddha ya tentunya ya. Oke, next habis ini kita akan menuju ke lokasi yang dimana lokasi ini sangat sakral juga, yang menjadi ikon dari Pantai Mobaran ini. Nah, di sini kita melihat ada dua patung ular naga berwarna hijau yang panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter. Ini adalah akses jalan masuk menuju ke sebuah lokasi yang tentunya lokasi ini sangat istimewa ya. Oke, jadi di depan sana itu sudah laut lepas teman-teman. Dan di sini ya, di depan saya ini banyak sekali patung-patung ya, dan juga ramai buat selfie para pengunjung. Namun ada keunikan ya, patung-patung yang ada di sini tuh di setiap bawahnya itu ada pesan-pesan ya, bertuliskan pesan moral yang tentunya mengajak kearifan dan sebagainya. Patung-patung di sini banyakkan warna atau dicat berwarna putih ya. Nah, seperti itu. Nah, di sebelah kanan itu ada kantin ya, untuk teman-teman dari wisatawan bisa istirahat juga, sholat juga di situ disediakan musola juga, kamar kecil ya. Nah, di sini ada patung Semar. Nah, seperti itu, perutnya gendut. Dan di sana coba kita mendekat, ada seperti tempat untuk menaruh sesajen ya teman-teman ya. Kita nanti akan geser ke sana. Dan itu tadi adalah bangunan yang awalnya saya kira candi, namun saya sendiri kurang tahu ya namanya. Itu di sana itu, dan di ujung sana itu pura yang tadi awal saya opening ya. Jadi sore hari ini masih lumayan sangat ramai pengunjung ya. Nah, di bawah tuh banyak sekali orang yang sedang
mengabadikan momen bagus ya di tempat ini sore hari ini. Bagus sekali. Jadi langsung spotnya tuh langsung laut ya teman-teman ya. Langsung laut. Nah seperti itu. Ya di sini tuh ada seperti tempat untuk apa ya? Biasanya kalau orang-orang Hindu tuh untuk menaruh sesajen gitu ya, langsung menghadap ke laut. Coba kita geser langsung menuju tempat yang paling sakral yang dimana ada kaitannya tempat ini atau Pantai Ngobaran ini dengan legenda atau kisah dari Prabu Brawijaya V, yaitu raja dari kerajaan Majapahit ya. Nah di sana itu ada seperti pura, namun tadi kita sempat ngobrol dengan pengelola sini, pura tersebut tidak pernah dibuka kecuali hari-hari tertentu ya. Dan hari ini ya, ini mohon maaf, tadi awalnya saya sudah janjian sama narasumber, namun beliaunya ternyata tamunya tidak pernah sepi, datang dan pergi. Jadi terpaksa di kesempatan hari ini saya review atau vlog sendiri ya teman-teman ya, untuk menuju ke sebuah tempat yang dimana tempat ini dulu ada kaitannya dengan kisah Prabu Brawijaya V. Jadi nama Pantai Ngobaran sendiri dipercaya berasal dari kisah moksa atau pembakaran diri yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya V. Jadi Prabu Brawijaya V itu memilih mengasingkan di tempat ini ya, dan bisa dibilang moksa begitu, atau menganggap dirinya moksa karena menghindari konflik dari putranya Raden Patah yang telah memeluk Islam dan memimpin kerajaan Demak. Prabu Brawijaya V adalah keturunan terakhir Raja Majapahit tahun 1464 atau 1478 Masehi ya kalau tidak salah, yang melarikan diri dari istana bersama kedua istrinya yang bernama Bondan Surati atau istri pertamanya, dan dari Lowati ya istri kedua. Jadi konon kepergian sang Prabu ini adalah untuk menghindari konflik dengan putranya sendiri yang merupakan raja pertama Demak, Raden Patah ya. Prabu Brawijaya V dan istrinya mengembara di daerah pedalaman dan pesisir laut seperti ini, dan diceritakan setibanya di pantai ini saat ini yang bernama Pantai Ngobaran. Jadi di depan saya ini ya teman-teman, disinilah diduga Prabu Brawijaya V itu melakukan bakar diri atau membakar dirinya ya. Namun sebelum masuk kobaran api yang sudah disiapkan oleh Prabu Brawijaya V, yang menanyakan suatu pada kedua istrinya yang bunyinya, wahai istriku, siapakah di antara kalian yang paling besar cintanya kepadaku, gitu tanya sang Prabu. Nah jadi saya melangkah dulu ke depan sana. Tidak semua orang bisa sini karena ini tempat sakral ya. Jadi Dewi Lowati pun menjawab jika cintanya kepada sang Prabu adalah sebesar gunung. Sementara itu Bondan Surati memberikan jawaban yang berbeda. Cinta saya kepada Tuan Prabu sama seperti kuku hitam, setiap selesai dipotong pasti akan tumbuh kembali. Itu jawab Bondan Surati kepada suaminya. Jawaban itu bermakna jika cinta itu hilang maka akan tumbuh lagi. Disinilah tempat beliau ya membakar diri bersama istrinya ya. Nah di sini juga banyak sekali perdupaan dan persajian, dan kita coba geser turun ya, menuju ke bawah sana. Di sana banyak sekali kolam-kolam kecil ya teman-teman ya. Untuk sebagian masyarakat meyakini kolam tersebut bisa digunakan untuk airnya jika mandi di kolam tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit kulit begitu ya. Oke, kita lanjut lagi cerita tadi yang dari mana tadi, dari setelah mengetahui jawaban kedua istrinya, sang Prabu kemudian menarik tangan Dewi Lowati, kemudian masuk ke dalam kobaran api yang sudah disiapkan oleh Prabu Brawijaya V ya.
keduanya pun meninggal dan kobaran api itu menghanguskan kedua jenazah dari yang Prabu Praja V dan istrinya Dewi Lowati, karena Dewi Lowati dianggap cinta istri keduanya itu lebih kecil dibandingkan istri pertamanya. Jadi istri pertamanya masih hidup yang menyaksikan kematian dari kedua orang itu, yaitu Prabu Praja V dan istrinya yang kedua. Jadi peristiwa bakar diri inilah yang menjadi asal penamaan kobaran dari kata kobaran atau membakar diri gitu ya. Jadi itu adalah legenda dari Prabu Praja V yang diduga membakar diri di tempat ini. Namun sebagian masyarakat meyakini bahwa jasad itu sebenarnya muksa, menghilang, karena yang ditemukan hanya abu pembakaran dan tulang anjing ya begitu. Ada siasat atau strategi memang Prabu Praja V memaksakan dirinya atau biar dianggap muksa untuk menghindari konflik dari perang saudara atau apa ya, konflik anaknya yang menjadi raja di Demak itu, Raden Patah itu. Nah di sini teman-teman kita lihat banyak sekali rumput-rumput laut yang menumbuhi kolam-kolam kecil ya yang ada di sini di pantai ini. Di sana ya kita lihat ada ini yang dimaksud sumber air tawar. Jadi air tawar ini, sumber air ini langsung dari gunung ya menuju ke laut sini. Jadi kalau air lautnya asin dari sana masuk ya, tuh coba kita lihat tuh airnya masuk dan bertemulah dengan air tawar yang ada di sumber tadi. Disitulah orang melakukan ritual, sering melakukan ritual mandi ya begitu ya, untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakitnya. Jadi di sini teman-teman ini kan kebetulan airnya surut ya, jadi tambahlah kolam-kolam kecil yang berbentuk dari karang yang tertutup oleh alga atau rumput laut yang hijau sebagai bahan baku kosmetik. Jadi rumput laut yang ada di sini itu bisa digunakan untuk bahan baku kosmetik ya. Banyak juga biota laut lainnya yang mungkin terjebak di dalam kolam atau karang tersebut. Di laut ini juga untuk para nelayannya bisa menggantungkan diri dari penghasil lobster, landak laut, juga kerang ya, atau kerang-kerangan atau binatang laut dan rumput laut itu sendiri. Nah di sana coba kita geser lagi, kita coba naik ya di atas sebuah batu. Tuh katanya juga ada tempat yang luar biasa sakralnya yang ya mungkin untuk sebagian masyarakat yang meyakini saja. Jadi ketika berdoa semua di sana, ritual di sana tuh hajatnya bisa terkabul atau tercapai, tapi semua itu ya tergantung dikembalikan pada diri kita masing-masing ya. Nah batu-batu di sini sangat bersih-bersih dan unik ya teman-teman ya. Nah seperti itu, batu karangnya juga ini makanya di tempat ini juga sering digunakan untuk sebagai spot selfie. Tidak hanya muda-mudi, juga pasangan ada yang parubaya juga tadi kita lihat ya, banyak yang selfie dengan menyewa kain seragam yang ala-ala adat Bali gitu ya, seragam umat Hindu. Oke, coba kita geser turun ke sana, naik ke sana melewati anak tangga itu ya, tapi harus menuruni ini kerikil-kerikil terjal dan harus hati-hati. Nah tempat ini juga ada yang mengaitkan dengan stananya Ratu Kanjeng Ratu Kidul ya. Stana ya, bukan istana. Stana itu mungkin tempat persemayaman atau apa gitu ya. Ini saya kurang paham juga, stananya Kanjeng Ratu Kidul ya, atau Ratu Laut Selatan. Nah di sini cuman ini agak rusak ya jembatannya, mudah-mudahan aman ini kita lewati. Ini adalah tempat selfie ya, digunakan untuk selfie. Namun sebagian orang meyakini bahwa di sini juga tempat untuk ritual. Kebenarannya seperti apa, tapi inilah keunikan yang ada di pantai Ngubaran ya, wilayah
Yogyakarta ini. Nah, terlihat dari sini teman-teman, itu ada di sanalah ya tempat yang tadi kita sudah geser ke sana, kita review ke sana. Di sana terlihat hamparan laut yang sore hari ini kebetulan ombaknya juga sangat lumayan. Nah, kita mendekat ke sana, perahu nelayan juga masih terlihat ya melakukan aktivitasnya di laut ini. Luar biasa sekali, jadi keindahan alam yang sangat spektakuler ya. Dan di atas sana masih banyak pengunjung, walaupun ini sudah pukul 4:30 sore ya, namun masih juga banyak pengunjung ya. Dan katanya sih sampai malam di sini para pengunjungnya ya, wisatawan yang karena ya mungkin betah ya berlama-lama di tempat ini. Karena tidak ada narasumber, ini anggaplah teman-teman semuanya saya ajak untuk bersiram. Saya ajak untuk tamasya ya di pantai yang sangat luar biasa ini, pantai Ngobaran ya. Teman-teman, jadi inilah sebuah bentuk perjuangan seorang ayah ya yang menghidupi keluarganya walaupun ombak seperti itu. Wah, Allah, ngeri banget. Ini saya sendiri membayangkan seandainya saya di sana nggak mungkin bisa ya, sangat ngeri. Jadi ombak itu sudah apa ya, makanan sehari-hari ya bagi para nelayan yang pekerjaannya seperti mencari ikan, mencari lobster dan lain sebagainya. Itu ombak itu sudah sangat terbiasa mereka. Inilah teman-teman. Nah, ini adalah sebuah kolam kecil ya, ditumbuhi rumput laut yang rumput laut ini juga banyak sekali manfaatnya, untuk obat atau untuk kosmetik, bisa juga untuk dikonsumsi langsung di sayur apa tadi saya lupa namanya ya. Yang jelas apa yang diberikan Tuhan ya untuk manusia yang ada di bumi ini semuanya itu penuh dengan manfaat bagi manusia itu sendiri, tergantung manusia itu sendiri bisa mengelola dan memanfaatkannya atau tidak ya. Sekali. Jadi sebenarnya kalau di sini pagi hari atau sore seperti ini memang pas banget ya. Kalau siang malah terik banget. Tapi untuk spot selfie-nya tuh bagusnya antara pagi dan sore hari. Istana Kanjeng Ratu Kidul ya, yang berada di wilayah Ngobaran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebenarnya saya sendiri untuk review lokasi tanpa narasumber itu terasa ibaratkan masakan yang tanpa bumbu ya, jadi cemplang kalau orang Jawa mengatakannya. Tapi ini mau tidak mau saya harus seperti ini karena daripada tidak dapat video ya, kita terpaksa review sendiri dengan ya sedikit pelekak-pelekuk, walaupun minimal kita bisa memperlihatkan lah ke penonton semua bahwa di daerah Pantai Ngobaran ini memang sangat luar biasa. Oke teman-teman, jadi mungkin ya untuk tayangan dalam video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang saya sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena saya sebagai manusia biasa tentunya terluput dari salah, kilap maupun lupa. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.